Oke, halo, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, pagi. Ya, pagi semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah datang tepat waktu. Saya mohon izin, mungkin kita tunggu 2 menit lagi ya. Mungkin just in case ada Bapak Ibu yang lainnya masih bergabung gitu ya untuk ikuti webinar ini. Jadi kira-kira sekitar mungkin jam 10.02 kita akan mulai untuk webinarnya ya. Mungkin sambil menunggu kita dengarkan lagunya dulu untuk merilekskan gitu ya supaya nanti bisa mendapatkan informasi dengan cukup jelas dari kami PT Econ. Siapa? Yang baru. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu sekali lagi Pagi. ya. Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat nih buat menjalani sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini gitu ya. Oke, ketemu lagi dengan saya Josephine dari PT Econ Technology gitu ya, bersama rekan-rekan saya di sini. Nah, mungkin topik kali ini kita akan membahas tentang Google Cloud gitu ya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu di sini, mungkin ada yang sudah pernah pakai Google Cloud atau mungkin ada yang belum pernah pakai gitu ya. Jadi don't worry gitu, karena kita kali ini topiknya akan lebih spesifik nih tentang Looker gitu ya. Nah, salah satunya yaitu adalah Looker Studio. Nah, nanti apa sih manfaat dari Looker ini dan bagaimana caranya? Nah, itu nanti akan dibawakan oleh dari rekan kami dari PT Econ Technology. Jadi topik kali ini adalah Building a Modern Data Warehouse with Looker Studio gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu feel free untuk kalau misalnya ada pertanyaan terkait Looker gitu ya, atau tentang data gitu ya. Ini kita lagi ngomong data nih, biasanya suka nih ya. Oke, namun sebelum kita mulai, seperti
sebelumnya gitu ya, mungkin saya mau merefresh dan bisa menginfokan kepada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali nih menggunakan Google Meet gitu ya. Nah, Google Meet ini adalah salah satu fitur yang disiapkan dari Google Workspace gitu ya, yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu menggunakan license Google Workspace, atau misalnya kalau enggak pun Bapak Ibu masih bisa join gitu ya, tapi mungkin sebagai kayak as participant gitu. Oke, di Google Meet ini jadi ada beberapa tools yang ingin kami infokan. Yang pertama yaitu ada mic dan video gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau nanti ada pertanyaan gitu ya, yang kalau dituliskan kayaknya agak ribet dan takut miskomunikasi gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti silakan mungkin boleh open mic-nya dan bisa disampaikan kepada para speaker kami gitu ya. Jadi nanti akan dibantu jawab oleh para speaker kami. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nanti kepengen nih open kamera, boleh-boleh aja nih open kamera, atau misalnya, aduh saya malu nih gitu ya, oke nggak apa-apa, ditutup kameranya gitu. Oke, kemudian berikutnya di sini ada beberapa tools ya, raise hand gitu ya, jadi raise hand ini mungkin supaya nanti nggak bingung. Nah, Bapak Ibu boleh raise hand, nanti kita akan sebutkan dan silakan open mic-nya gitu ya, kalau misalnya ada pertanyaan. Nah, kemudian yang keempat, kalau misalnya mau memberikan reaction gitu ya, reaction ini apa sih? Jadi kayak semacam emoticon gitu ya, emoticon yang disiapkan juga nih di Google Meet. Jadi kita bisa memberikan respons dalam bentuk reaction kepada para speaker atau mungkin pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Oke, nah selanjutnya nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh silakan tulis di kolom chat, yaitu ini ya, di sebelah kanan bawah. Nah, mungkin saya akan tes sekali lagi gitu ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, nanti akan ada muncul notifnya gitu ya. Nah, oke, itu silakan boleh tulis di sana, atau misalnya Bapak Ibu ingin ada yang lebih private. Nah, kita punya nih yang namanya Q&A section gitu ya. Q&A section mana? Itu ada di bagian sebelah kanannya persis dari kolom chat gitu ya. Nah, itu ada kolom yang gambar segitiga, kotak dan lingkaran. Nah, kalau Bapak Ibu klik di sana ada banyak option gitu ya. Ada breakout, live streaming, polling, Q&A gitu ya. Nah, silakan tulis pertanyaan di Q&A ini gitu. Oke, nah sampai di sini mungkin sebelum kita masuk, nah sekali lagi ya kita ingin perkenalan nih kepada Econ, tentang Econ Teknologi ini siapa. Mungkin kalau yang sudah kenal sama Econ, sudah sering komunikasi, nggak boleh bosen ya. Nah mungkin kalau yang belum familiar, mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu nih. Oke, oke mungkin ada Bapak Johannes Chandra. Silakan, Pak Jo. Ya, selamat pagi. Terima kasih Josephine udah dibuka ya untuk webinarnya. Terima kasih juga Bapak dan Ibu yang sudah join di pagi hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu ya secara online. Hopefully next time kita bisa bertatap muka langsung gitu ya supaya bisa berdiskusi juga. Jadi mungkin buat yang baru pertama kali mengikuti acara webinar dari Econ, perkenalkan terlebih dahulu saya Johannes sebagai Chief Executive di Econ. Hari ini kita akan mengadakan webinar yang topiknya sangat menarik gitu ya, yang berkaitan dengan data. Jadi sebenarnya kalau kita punya data, datanya ini bisa kita manfaatkan atau kita bisa mendapatkan insight, ini akan sangat membantu gitu ya untuk kita bisa make decision atau melakukan pengembangan-pengembangan dan juga untuk memprediksi gitu ya apa yang akan kita lakukan untuk berikutnya, langkah-langkah selanjutnya. Nah, mungkin background sedikit dari Econ ya, terkait dengan teknologi. Kita sudah berdiri sejak tahun 2008 dan kita punya partnership dengan Google, dengan provider yang lain, itu sudah cukup lama. Dan juga tim kami sudah tersertifikasi juga. Khususnya topik yang kita bawakan mengenai data, dengan Looker Studio yang kita akan sampaikan hari ini spesifiknya teknologi dari Google gitu ya, di mana tim kami punya expertise-nya dan juga kita harapkan
banyak sekali pertanyaan gitu ya. Mungkin nanti kalau nggak selesai, nanti kita tampung, kita akan respon kembali lewat email. Tapi harapannya kita bisa berdiskusi lebih lanjut supaya Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan dan mendapatkan banyak sekali insight dari webinar yang kita adakan. Jadi jangan ragu untuk bertanya karena kita punya banyak sekali resource dan juga tim yang capable untuk membantu Bapak dan Ibu. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya dan Econ Technology. Kita bisa berlanjut ke materi utama dan saya kembalikan ke Josephine ya. Terima kasih, selamat pagi. Oke, thank you Pak Johannes. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya kepingin kenal lagi gitu ya, lebih jauh sama Econ, nah nanti feel free kontak ke kami gitu ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait kebutuhan yang diperlukan oleh Bapak Ibu. Oke, kita akan lanjut ke berikutnya. Nah, kali ini saya akan perkenalkan, nah pagi hari ini webinar ini akan dipandu atau dibawakan oleh siapa nih gitu ya. Jadi kita akan dibawakan oleh Bapak Aditya Putra selaku Cloud Consultant dari PT Econ Technology dan juga ditemani oleh Ibu Avinta Putri selaku Professional Cloud Data Engineer di PT Econ Technology. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Johannes, jadi dari kami, tim kami juga semuanya sudah tersertifikasi profesional gitu ya, resmi dari Google. Nah, mungkin kalau misalnya ini sudah ada kayak sertifikatnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi silakan feel free untuk tanya. Mungkin untuk webinar kita pada pagi hari ini kurang lebih agendanya yakni akan pembahasan tentang yang pertama seperti Google Cloud ini apa sih gitu ya. Mungkin bagi yang belum pernah menggunakan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menggunakan Looker Studio gitu ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan demo dan juga nanti akan diakhiri dengan Q&A. Jadi Bapak Ibu stay tune. Nanti di akhir kita juga akan bagi-bagi hadiahnya. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, silakan saya persilakan kepada Pak Aditya. Oke, thank you Mbak Josephine. Sebentar. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Suara saya terdengar? Oke. Ya, terdengar. Oke, mau ada yang resen atau salah pencet mungkin Pak Maid? Salah pencet. Oke, thank you. Ya, selama saya share silakan kalau ada pertanyaan mungkin nggak perlu nunggu sampai selesai ya Bapak Ibu. Jadi bisa di chat kalau mau langsung terbaca sama yang lain atau kalau mau private seperti yang tadi Mbak Josephine udah sampaikan itu bisa pakai Q&A poll terus kita bisa post anonim seperti itu. Oke. Ya jadi perkenalkan kembali saya Aditya Eka Putra, bisa dipanggil Adit. Mungkin beberapa ada yang udah kenal saya. Ya terima kasih udah join teman-teman. Jadi untuk kesempatan hari ini saya coba sharing nih tentang data warehouse dari Google Cloud gitu ya. Terus nanti saya juga akan share beberapa update yang bisa kita gunakan di data warehouse-nya Google dan juga mungkin nanti ada demo dari Mbak Putri gitu. Ya mungkin challenge yang sering saat ini kita alami, nah itu Oke, ya. Jadi sebenarnya berdasarkan report or result ya. Jadi masih banyak organisasi itu yang melihat AI dan machine learning ini potensial untuk organisasinya, tapi sebenarnya masih sulit nih. Gimana sih bikin teknologi AI ML, Big Data Analytics itu bisa terpakai nih di perusahaan kami itu gimana sih? Nah ternyata masih banyak kendala yang dihadapi oleh berbagai organisasi.
Dan juga dari 68% perusahaan yang sudah di riset oleh Accenture ya, 60% perusahaan itu masih belum bisa nih merealisasikan dari semua data yang mereka miliki itu, semua data historical data itu mungkin dari 10 tahun terakhir. Nah, itu sebenarnya masih banyak perusahaan yang belum bisa merealisasikan atau mengukur gimana sih dari data tersebut itu bisa menghasilkan value bagi perusahaan. Ini disebabkan karena datanya itu sangat besar, terus formatnya juga banyak, terus data itu bukan hanya SQL gitu ya. Terus gimana data itu bisa diakses oleh semua orang. Nah, jadi makin banyak data yang di-copy, makin banyak data yang silo, kapasitas juga semakin meningkat, terus tag island juga makin banyak, terus resiko keamanan dan juga semakin banyak yang perlu diintegrasikan. Nah, itu menimbulkan konsekuensi cost menjadi tinggi, lalu dari capacity planning juga perlu diterapkan, lalu productivity menjadi rendah, akses juga terbatas, nggak semua data itu bisa diakses. Terus dari sisi service level agreement-nya juga ketika user itu request itu menjadi kurang baik ya. Terus dari sisi security dan compliance itu menjadi tidak clear. Nah, kenapa sih BigQuery yang saya coba share service-nya hari ini gitu ya? Ya, jadi seperti yang teman-teman itu sering buka ya, itu ada search engine, lalu mungkin ada Translate, lalu ada Gmail, lalu ada YouTube juga. Nah itu semua dan Google Maps, nah itu semua service dari Google yang kita bisa akses secara free dan itu kita jarang menemukannya kesulitan akses atau lemot dan lain-lainnya. Nah, jadi sebenarnya semua servisnya Google itu menggunakan servis dari BigQuery. Ya, jadi BigQuery merupakan core service ya dari semua servisnya Google karena dia bisa menampung atau mengquery data itu sampai petabyte. Lalu juga dari sisi akses itu bisa diakses sama semua user, tapi tetap kita bisa batasin dari sisi security dan compliance-nya. Lalu dari sisi workloads itu bisa digunakan untuk database SQL command, lalu untuk analitik machine learning itu juga bisa digunakan dengan BigQuery. Ya, terkait limitless data ya, jadi BigQuery sendiri itu serverless service-nya, jadi kita tidak kenapa disebut solusi atau layanan data warehouse yang modern, karena kita tidak perlu memikirkan berapa node server yang perlu kita jalankan ketika kita mau mengquery jutaan atau ribuan atau jutaan raw data. Lalu dari sisi data juga berbagai tipe itu bisa support di BigQuery dari structured maupun unstructured. Lalu dari data exchange juga ada toolsnya yang bisa dihubungkan dengan BigQuery. Lalu dari workloads itu selain SQL itu ada Spark, Search dan Stream. Lalu juga sudah built-in ML fitur atau comment di BigQuery. Dan juga biasanya untuk analytical dan transaksional itu bisa digunakan oleh BigQuery. Jadi OLAP dan LDAP bisa digunakan, bisa menggunakan BigQuery. Ya, dan ini juga bisa digunakan oleh semua orang ya, karena ada fitur baru yang ada built-in BI-nya untuk visualisasi, terus juga untuk aplikasi yang analytical bisa dihubungkan juga.
Terus karena Google itu open source, pro open source, jadi dia bisa terhubung dengan solusi-solusi lainnya seperti SAP atau berbagai solusi yang digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian itu sebenarnya bisa terhubung dengan BigQuery. Jadi tidak mesti dari ujung ke ujung itu pakai layanan Google. Ya, berdasarkan report dari Forrester juga, jadi BigQuery menjadi leader ya di data warehouse, yaitu dikarenakan nilainya cukup tinggi. Jadi dia sudah menyediakan integrasi untuk data lake itu bisa dari cloud sebelah itu juga bisa, terus data ingestion juga bisa juga, mau dari on-prem mau dari cloud sebelah itu bisa juga. Terus dari berbagai tipe datanya juga bisa support di BigQuery. Lalu secara default karena BigQuery running di data center Google, jadi kita tidak perlu memikirkan lagi nih high availability atau DR-nya itu bagaimana kalau kita menggunakan BigQuery karena sudah dijamin oleh Google SLA-nya 99,9% uptime-nya. Oke, dari sisi performance dan scalability, karena running di data center Google yang mana sangat banyak ya jumlah node-nya, jadi kita bisa query jutaan raw data itu dalam waktu yang sangat singkat. Dan juga yang merupakan pembeda kalau misalkan ada teman-teman machine learning engineer atau data science, nah itu bisa menggunakan BigQuery dengan menggunakan komen-komen atau sintaks-sintaks yang dijalankan oleh machine learning engineer dan juga data science. Oke. Nah, lalu biasanya ini challenge-challenge yang biasa dihadapin ya sama data analis. Jadi kalau untuk query, pengen query itu historical data itu biasanya makan waktu yang cukup lama ya. Terus dari sisi infrastrukturnya, dia perlu request dulu biasanya ke tim infra gitu kan. Nah, itu kalau belum ada mungkin perlu inden dulu, dan jadi servernya juga kalau dipaksain itu menjadi tidak reliable. Lalu dari sisi storage-nya juga kalau historical data butuh kapasitas besar dan juga IOPS yang tinggi. Nah itu biasanya kalau masih menggunakan tradisional itu investasinya lumayan tinggi. Lalu kalau mau mengcombine query itu nggak bisa langsung auto scale ya kalau di on-prem, kalau di tradisional. Nah jadi untuk storage juga dia tidak punya central data repository kalau mau melakukan data warehouse. Jadi secara performance dan juga secara operation itu akan menghadapi kendala seperti itu. Nah, kalau di Google Cloud kita punya beberapa layanan ya, mulai dari data ingestion, jadi gimana caranya data itu bisa kita masukin dari berbagai format mungkin ya. Kita bisa melakukan extract, transform, load juga. Lalu kita bisa simpan juga. Setelah kita simpan itu kita bisa analisa di BigQuery dan juga divisualisasikan. Nah, jadi terkait data ingestion ini juga kendala yang biasa dihadapin sama Bapak Ibu, biasanya dari sisi volume data, dari sisi variety data dan juga velocity-nya. Jadi kalau datanya besar gitu ya, nah kita ada beberapa layanan yang bisa digunakan. Dan juga kalau untuk transformasi datanya itu challenge yang biasa dihadapin kalau menggunakan solusi tradisional itu eksplorasi dan processing dan logiknya itu kurang sesuai dengan ekspektasi.
Lalu untuk storage-nya, nah sebenarnya kalau di Google Cloud kita bisa simpan, jadi misalkan kita hanya bisa mau menggunakan data tersebut itu mungkin hanya di jam tertentu gitu ya. Nah itu kita bisa, setelah itu kita bisa hapus gitu ya. Jadi karena di cloud kan apa yang kita gunakan itu yang kita bayar gitu ya. Nah sementara kalau di tradisional, kalau kita mau menyimpan query data itu kan kita mesti nyiapin storage-nya ya. Terus setelah udah selesai query-nya, storage-nya yang udah kita order itu nggak bisa di refund gitu. Jadi kalau ingin mengquery data dengan dataset yang besar, lebih efisien menggunakan solusi dari Google Cloud. Oke. Lalu pada saat analisa, kendala yang biasa dihadapin oleh tradisional infrastruktur itu biasanya bisa lama ya, bisa untuk historical data bisa berjam-jam, mungkin ada yang sampai berhari-hari juga. Terus kalau untuk visualisasi datanya itu biasanya masih perlu tools tambahan untuk visualisasi. Nah kalau di Google Cloud kita ada beberapa tools visualisasi yang bisa digunakan. Nah, jadi nama service-nya ya untuk data ingestion itu bisa pakai BigQuery import. Terus untuk transformasinya itu bisa langsung pakai BigQuery analysis dengan SQL command, bisa pakai data prep, bisa juga pakai data flow atau data proc, tergantung data yang diingest itu formatnya apa seperti itu. Lalu untuk penyimpanan datanya kita bisa menggunakan cloud storage atau object storage, dan juga bisa kalau misalkan datanya nggak besar bisa langsung dimasukin ke tabelnya BigQuery storage. Lalu kita bisa langsung melakukan query analisis di BigQuery itu tanpa mengganggu server production. Jadi kita tidak, karena serverless ya, jadi kita nggak ada ngutang-ngutik server untuk melakukan BigQuery analysis. Kayak yang terakhir kita bisa visualisasikan di Looker Studio ya, nanti juga akan kami coba demokan. Ya, jadi beberapa poin yang mau saya highlight kembali. Jadi dengan BigQuery ini fully managed by Google ya. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah menggunakan Compute Engine, mungkin itu masih termasuk infrastruktur as services gitu ya. Terus kalau teman-teman itu pakai Cloud SQL itu mungkin masih platform as services gitu ya. Kalau BigQuery ini sebenarnya udah software as services, karena kita nggak ada operation yang perlu kita pikirin seperti itu. Lalu kenapa reliable ya, karena running di dataset Google ya, kita belum pernah dengar ada info kalau dataset Google itu down. Lalu dari sisi ekonomis, dia hanya yang kita bayar itu berapa query per bulan seperti itu. Jadi nggak perlu mikirin cost servernya dan mungkin tools tambahannya, license-nya gitu ya nggak ada. Jadi hanya yang kita query per bulan itu yang kita bayarkan seperti itu. Makanya dia lebih ekonomis dibandingkan dengan investasi membeli infrastruktur beserta dengan license data warehouse-nya. Oke, lalu dari security kita bisa menerapkan access control list, jadi siapa aja yang bisa akses dan melakukan query data, dan juga karena Google menerapkan security compliance secara global, jadi data yang udah kita upload ke Google Cloud itu sudah terenkripsi by default pada saat ditransfer maupun pada saat idle seperti itu. Lalu kalau misalkan ada beberapa user gitu ya yang bisa akses, itu sebenarnya kita bisa melakukan audit log ya.
Jadi siapa yang melakukan query itu bisa ketahuan dari konsol GCP. Dari secara scalability, jadi nggak usah khawatir kalau menggunakan BigQuery itu kita bisa query berapapun besar datanya dan juga sangat cepat. Ya, jadi BigQuery ini sebenarnya ada dua layanan yang dijadikan satu. Pertama BigQuery storage-nya, lalu juga BigQuery analisisnya. Ya, untuk BigQuery sendiri, kalau misalkan Bapak Ibu itu query datanya itu tidak sampai 1 tera per bulannya, itu masih free ya, Bapak Ibu. Jadi setiap nanti pada saat demo akan kami tunjukkan. Jadi sebelum melakukan query data, itu di sebelah kanan konsol itu ada informasi berapa besar data yang mau di-query gitu ya. Nah, itu dikumpulkan selama 1 bulan. Nah, kalau misalkan itu masih di bawah 1 tera itu free. Nah, kalau di atas 1 tera itu ada biaya per teranya. Ya, mungkin kalau tadi saya menjelaskan tentang BigQuery ya, modern data warehouse yang dimiliki oleh Google, mungkin saya kembali ke belakang lagi. Kalau kendala-kendala yang biasa dihadapi oleh data warehouse legacy atau tradisional ya, ketika kita mau melakukan scaling, terus ada mungkin pada akhir bulan atau mungkin akhir tahun, nah itu biasanya terdapat kendala. Terus kalau misalkan terdapat berbagai struktur data, berbagai tipe data, itu ada yang linear, ada yang digital data, nah itu biasanya akan mengalami kendala juga. Terus kalau dia mau real time processing data juga biasanya mengalami kendala. Lalu mungkin yang data warehouse yang legacy atau tradisional itu belum support kalau misalkan ada machine learning engineer atau data science itu kepengen melakukan sintaks langsung ke datanya seperti itu. Lalu dari sisi security and compliance, kalau yang legacy data warehouse itu kita perlu ngejagain sendiri ya. Jadi tidak mengikuti security and compliance yang global. Nah, dengan BigQuery itu kita bisa menganalisa berbagai data struktur yang kompleks, dan kita nggak usah worry akhir bulan, akhir tahun, kita pokoknya semua yang kita query itu bisa keluar outputnya secara cepat. Terus kalau ada berbagai jenis data, mau itu yang digital data maupun yang linear, kita bisa join datanya, baik itu dari internal maupun dari external resource. Ya, untuk real time analytic kita juga bisa terapkan di BigQuery. Jadi dari manajemen itu bisa mendapatkan insight dan bisa membantu manajemen untuk mengambil strategi atau keputusan dengan lebih cepat. Ya, di BigQuery juga sudah support operation atau syntax untuk machine learning dan juga data science. Nah, dari sisi security juga kita bisa mengikuti best practice dari security data yang berlaku, dan juga kita bisa batasin akses atau role yang bisa akses ke data di BigQuery. Ya, mungkin kita juga bisa mundur ke belakang lagi ya. Jadi kalau terkait dengan analitik ya, jadi mungkin sebelum 2005 ya, dulu masih gimana caranya menemukan performance yang bagus biar nggak bottleneck itu biasanya gimana caranya. Terus setelah itu keluar nih dulu appliance atau license ya, software untuk analitik di on-prem. Nah, cuman biasanya tim data itu melakukan query-nya itu di malam hari, karena kalau di office hour dia berpengaruh kepada operasional yang sedang berjalan. Lalu setelah itu keluar solusi atau teknologi
big data yang Hadoop gitu ya, tapi dia membutuhkan hardware yang banyak, jadi semakin besar requirement untuk query-nya, dia semakin butuh banyak hardware-nya seperti itu. Dan datanya juga distribute ke berbagai storage di masing-masing server. Ya, lalu setelah mungkin 2009-2010 ya, itu keluar layanan data warehouse dari public cloud provider gitu ya. Nah, cuman tetap dari layanan dari public cloud yang lain itu tetap perlu memperhitungkan berapa server yang dibutuhkan, berapa speknya, dan lainnya seperti itu. Nah, dengan hadirnya BigQuery ini kita tidak perlu banyak mikirin macam-macam ya. Kita tinggal upload terus query udah as simple as that. Ya, jadi saya share kembali kenapa BigQuery ya. Dia serverless, jadi secara capacity management itu bisa sangat lebih simple, jadi nggak perlu ada instalasi dulu gitu kan, itu tinggal pakai aja pokoknya seperti itu. Terus kita nggak perlu membayar node-nya seperti itu. Terus udah elastis ya, jadi nggak kita bisa auto start dan auto pause, nggak perlu ada warm up lagi. Jadi sangat cepat dan fleksibel penggunakannya. Ya, kalau dari sisi di back end-nya, jadi BigQuery menggunakan arsitektur Google yang modern ya, jadi dia udah running di ratusan atau ribuan servernya Google ya. Dia menggunakan skalabilitas super linear horizontal, terus tidak ada ketika salah satu server mungkin ada yang down, itu tidak berpengaruh ke layanan BigQuery seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian itu kepengen explore data di BigQuery, yang perlu teman-teman siapkan itu pertama dari data yang sudah Bapak Ibu miliki, itu sebenarnya mungkin bisa ditanya ke tim data atau ke user, mungkin atau ke tim sales, tim marketing, atau mungkin ke pimpinan dari perusahaan, apa nih yang mau ditanyakan nih dari data yang perusahaan miliki gitu ya. Nah, setelah dapat list of question dari manajemen, ya mungkin baru nih teman-teman bisa nyari nih datanya gitu. Apakah dari 3 tahun terakhir mungkin dari manajemen menanyakan, nah kita perlu cari nih historical datanya dari 3 tahun terakhir. Nah, setelah udah dapat datanya, kita tinggal upload ke BigQuery gitu ya. Setelah itu kita tinggal menjalankan command SQL seperti itu. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan coba share ya. Jadi mungkin yang di webinar sebelumnya fitur dari Gemini atau GenAI dari Google Cloud ini belum bisa digunakan ya. Nah, kalau sekarang sebenarnya udah bisa digunakan nih, karena masih preview mungkin teman-teman bisa coba gunakan langsung ya. Jadi ini sangat membantu ya. Jadi mungkin kalau yang kita nggak tahu nih sintaksnya apa gitu ya, mungkin yang tim yang belum pernah pakai SQL gitu, seperti saya juga sebenarnya bukan database background-nya, tapi sekarang bahkan dari data yang kita udah upload ke BigQuery, itu kita bisa tanyakan, kita bisa melakukan prompting dalam bahasa Indonesia. Nanti mungkin Mbak Putri akan coba demokan secara langsung ya, bagaimana kita bisa mengquery data yang ada dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi sudah support juga natural language-nya, terus dari sisi SQL command-nya juga udah komplit. Jadi kita bisa memudahkan nih tim yang sebenarnya nggak tahu apa sintaks SQL, itu bisa
dibuatkan oleh Gemini query-nya seperti itu. Oke, lalu yang fitur yang terintegrasi dengan GenAI dari Google itu ada juga namanya data canvas ya. Jadi kita bisa melakukan eksplorasi data dan visualisasi data langsung gitu ya. Jadi mungkin yang sebelumnya kalau kita melakukan eksplorasi data di BigQuery itu kita perlu ekspor lagi ke Looker Studio. Nah sebenarnya di data canvas ini kita bisa langsung melakukan visualisasi seperti itu. Nanti juga Mbak Putri akan coba share demo untuk data canvas ini. Jadi ini sangat membantu ya. Jadi nggak perlu buka dashboard lain atau BI lain, lain. Jadi bisa langsung melakukan visualisasi dari data yang ada dan juga karena salah satu fungsi utama dari generative AI itu adalah summary ya. Jadi nanti dari dataset setelah kita running lalu divisualisasikan nanti summary juga bisa keluar gitu. Ya, lalu ada BigQuery Machine Learning. Jadi di Google sendiri memang sangat concern terhadap data analitik dan juga AML. Jadi karena ada dua service di Google, kalau untuk data analitik itu BigQuery, kalau untuk AI part itu ada namanya Vertex AI. Nah ini sudah bisa di-combine nih, jadi ada fitur atau service namanya BigQuery Machine Learning. Nah itu jadi kita bisa menjalankan apa yang biasa kita jalankan di Vertex AI itu juga bisa kita lakukan di BigQuery ML seperti forecasting demand, misalkan demand terhadap stok suatu barang di toko tertentu atau mungkin bagaimana kita bisa forecast penjualan beberapa bulan ke depan itu juga bisa dilakukan di BigQuery Machine Learning. Ya kita bisa lakukan prediksi dengan data yang ada dengan banyak data lalu secara simple dan juga secara secure. Jadi udah di BigQuery ML ini sudah terdapat puluhan model ya yang digunakan itu dan juga sudah di-train dan juga di-fine tune langsung. Jadi kita tidak perlu melakukan data cleansing atau data prep lagi. Kalau misalkan ada data-data yang kurang akurat, terus kita bisa BigQuery Machine Learning juga menggunakan model seperti TF, TF Lite, XGBoost, dan ONNX. Terus dari Vertex AI Model Garden juga sudah bisa digunakan di BigQuery Machine Learning. Untuk plot model seperti Plot Vision, Natural Language, sama Translation API juga sudah bisa digunakan di BigQuery Machine Learning. Oke, mungkin sambil nunggu Mbak Putri menyiapkan demonya, saya coba cek apakah ada pertanyaan atau belum ya. Oke, masih belum ada pertanyaan ya. Saya ingatkan kembali kalau ada yang mau ditanya bisa langsung di chat box atau di Q&A di kanan bawah ya. Oke. Oke, Pak Adit, mungkin sambil menunggu Bu Putri, ada satu pertanyaan mau dijawab dulu atau mulai dulu aja dari Bu Putri? Ya, sambil Mbak Putri demo, saya coba jawab di chat box ya, Mbak Josephine. Ya, oke, thank you. Ya, silakan Putri.
Ini yang mau di-share berarti apa dulu nih Mbak Putri sekarang? Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya akan mencoba untuk mendemokan bagaimana penggunaan BigQuery Studio. Oke, jadi pertama saya akan menjelaskan fitur-fitur dan panel di BigQuery Studio ya. Yang pertama, di sini ini adalah query editor panel. Di sini adalah tempat untuk kita menuliskan query SQL untuk eksplorasi data, juga bisa untuk update dan manipulate data juga. Lalu di sini ada seperti tombol kecil untuk SQL Generation Tools yang nanti ini adalah salah satu fitur code assist yang tadi dijelaskan oleh Pak Adit. Nanti kita akan coba juga fiturnya ini. Lalu di bawah ini, kalau nanti ada query, kita ada result panel di bawah sini untuk melihat hasil dari query tersebut. Lalu juga ada explore panel. Di sini adalah tempat untuk kita melihat dataset, table-table, dan juga query yang kita simpan gitu atau yang akan kita cari. Lalu next di sini di sebelah sini ini adalah skema viewer, yaitu informasi apabila kita ingin melihat struktur dari tabel yang kita pilih, dan untuk melihat informasi seperti kolomnya itu apa aja, dan juga tipe datanya juga apa, itu ada di sini. Dan juga kita juga bisa melihat sampel data dari tabel tersebut, itu di menu preview di sini. Lalu selanjutnya, yang di bawah ini adalah job history panel. Di sini tersimpan historical job atau query yang pernah kita running. Jadi bisa ditambahkan di sini dan kita bisa akses untuk historical query-nya dan ditampilkan di query panel. Seperti itu. Dan hari ini kita akan menggunakan table taxi trips dari BigQuery Public Data yang akan kita coba untuk eksplorasi datanya. Jadi pertama saya akan mencoba untuk menjelaskan kolom-kolom yang ada di tabel ini tuh apa aja gitu. Yang pertama ada unique key, ini unique ID untuk setiap taxi trip gitu ya. Lalu next ada taxi ID, yaitu ini ID taksi tersebut. Lalu ada trip start dan trip end timestamp. Ini adalah informasi untuk waktu dari trip start dan trip end-nya, formatnya dalam UTC. Next ada trip seconds. Ini adalah informasi untuk total duration dari trips dalam detik. Lalu next ada trip miles. Ini untuk informasi jarak dalam miles. Lalu juga ada pick up census tract, drop off census tract. Ini data untuk census tract di untuk pick up dan drop off gitu. Lalu next ini ada pick up community area dan drop off community area. Ini adalah informasi community area di sekitar pick up dan drop off gitu. Lalu ada kolom fare. Fare ini untuk informasi fare untuk taksi tersebut, trip tersebut, dan juga ada tips, tolls, ini untuk tolls, extras kalau ada charge tambahan, dan trip total. Trip totalnya adalah total dari kolom-kolom fare, tips, tolls, dan extras. Seperti itu. Lalu untuk next ada payment type. Ini untuk informasi payment-nya menggunakan apa, cash atau credit card, dan seperti itu. Lalu next ada informasi perusahaan taksinya atau company-nya. Dan yang di bawah ini, pick up latitude, pick up longitude, dan sampai location ini adalah basically untuk informasi geographical coordinate untuk pick up dan drop off area. Nah, oke, next saya akan mencoba untuk mendemokan
fitur auto generation yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Adit, yaitu jadi di sini kita bisa menuliskan komen apa gitu, data yang kita butuhkan tuh apa gitu. Jadi dia akan mengenerate query-nya. Dan menariknya lagi di sini kita bisa menuliskan dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi kita coba ya. Kalau sebenarnya saya akan copy dulu informasi table ID-nya, karena semakin detail prompt-nya itu akan semakin akurat juga hasilnya. Contohnya tampilkan 5 perjalanan terjauh dari data taksi tips tadi gitu ya. Nah, di sini kita tinggal klik enter. Nah, di sini dia akan ada informasi loading. Nah, ini juga langsung keluar suggestion untuk query dari yang kita butuhkan tadi gitu. Jadi kalau kita terima, kita tinggal klik tab. Nah, ini aku akan langsung keluar query dari komen yang kita masukkan di atas tadi gitu dalam bahasa Indonesia. Lalu next, saya akan mendemokan untuk cara lainnya juga. Di sini juga ada SQL Generation Tools. Ini juga dapat digunakan untuk mengenerate query, tapi juga kita juga bisa memodifikasi dari query yang udah di-generate sebelumnya. Gitu. Contohnya kita akan melakukan show me the peak hours for each day of the week from taxi. Kita ambil contoh untuk salah satu company taksinya. Ini, kita akan coba generate. Nah, ini hasil generate dari komen yang udah kita masukkan. Lalu apabila menurut kita query-nya sesuai, kita bisa insert ke dalam query editor. Ya, dia akan muncul seperti ini. Tapi ini harus dihapus dulu ya sebenarnya karena jadi double. Oke. Nah, di fitur ini, apabila kita ingin menambahkan informasi atau kolom yang di-generate dari query ini, kita bisa melakukan highlight di query yang sudah di-generate, lalu kita klik tombol ini dan pilih transform. Lalu kita deskripsikan lagi apa gitu yang mau ditambah. Misalkan tadi value day of week-nya kita ubah ingin menjadi day name gitu. Jadi kita tambahkan di sini change the value of day of week into day name. Ya, di sini dia akan menampilkan informasi bahwa ada satu line yang dihapus karena yang tadinya day of week itu bernilai angka gitu ya, bahwa hari keberapa dalam minggu tersebut dan akan dicoba untuk menjadi hari seperti Monday, Tuesday dan sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, kita akan coba run query-nya. Nah, di sini di ujung sebelah kanan ini ada dry run atau estimasi kira-kira dari query tersebut akan memproses berapa besar datanya gitu yang dapat digunakan untuk estimasi cost-nya. Kita akan coba running. Ya, ini adalah hasil dari query-nya. Di panel query result gitu ya, kita bisa lihat hasilnya. Lalu juga di sini kita bisa save result query-nya ke beberapa tipe file seperti CSV, BigQuery table yang lain, atau Google Sheet juga bisa. Dan juga kita bisa langsung
menggunakan hasil query tersebut dieksplor dalam Sheets atau Looker Studio dan Python Notebook dan juga data canvas. Oke, selanjutnya kita akan coba pakai query ini untuk explore di fitur data canvas. Oke. Nah, ini di sini akan langsung muncul ya tabel yang tadi kita gunakan dan juga query yang tadi kita pilih juga akan muncul dari sini. Jadi data canvas ini seperti organizing dalam kayak seperti mapping itu visual workflow yang dapat digunakan saat analisis data, proses analisis data gitu ya. Jadi tujuannya untuk mempermudah proses eksplorasi dan understanding data itu dalam satu tempat gitu, dari query dan visualisasinya dalam satu tempat gitu. Nah, di sini bentuknya ada seperti note-note ya, jadi kayak seperti workflow. Kita akan coba untuk running yang query yang tadi. Nah, setelah hasilnya muncul, kita bisa langsung memilih tombol visualize dan kita pilih create bar chart, dia akan mengenerate chart dari hasil query di atas gitu. Jadi dia akan langsung otomatis mengenerate chart yang cocok untuk query tersebut, dan juga kita bisa memilih tipenya tadi ada bar, line, dan juga customize chart. Lalu kita juga bisa mengubah juga di sini komen untuk chart tersebut gitu. Coba kita akan tambahkan komennya dengan with dimension of day of week and metric of trip count and add hours, hour of day as a second metric. Oke. Ya, ini juga langsung bisa berubah juga, akan bertambah satu metrik lagi di samping kanan ini, berdasarkan waktunya. Jadi kita bisa menganalisa kapan sih peak hours-nya setiap hari itu dari taxi evaluation service tadi. Nah, lalu yang menariknya lagi dari visualisasi ini, ada fitur summary, yaitu yang digunakan untuk mengenerate insight dari visualisasi tersebut gitu. Jadi kita tinggal klik aja summary, lalu akan dijelaskan gitu ya, dia akan membaca dari visual tersebut summary-nya itu apa gitu di sini. Oke, next untuk demo selanjutnya yaitu untuk BigQuery Machine Learning yang juga terintegrasi dalam BigQuery Studio. Yang jadi di sini kami sudah menyiapkan contoh modelnya, yaitu untuk memprediksi taxi fare model. Di sini kita udah bikin gitu ya linear regression model, dan juga kita juga sudah menyiapkan query yang dapat digunakan untuk mengenerate forecast fare tersebut gitu. Oke, saya akan coba running query-nya. Nah, di sini juga bisa men-train data dan mengevaluasi dari hasil model yang tadi udah dibikin gitu. Lalu selanjutnya ada juga tools yang bernama Looker Studio khusus untuk visualisasi, juga terpisah. Nah, ini adalah contohnya dari hasil visualisasi dari forecast versi Chicago Taxi tadi. Jadi kita bisa mengeksplor, membandingkan total fare dan prediksi total fare dari masing-masing dari perharinya gitu. Jadi total fare ini adalah data yang kita training dari data sebelumnya, historical data. Lalu predicted total fare ini adalah hasil training forecasting model
yang tadi sudah saya jalankan di Bitcoin Studio sebelumnya. Oke, seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Adit dari demo hari ini. Oke, nah itu tadi ada pertanyaan dari Pak Ari Saputra ya. Jadi kalau di Looker Studio itu apakah bisa membandingkan data bulan yang sebelumnya di hari yang sama dengan bulan berjalan di hari yang sama? Itu dikasih contohnya juga. Saya ingin membandingkan data bulan September tanggal 17 dengan tanggal 17 bulan Oktober, tapi di bulan Septembernya datanya full 1 bulan. Ada yang perlu ditanya lagi ke Pak Arinya atau cukup clear pertanyaannya? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Iya, untuk pertanyaan dari Pak Ari Saputra itu ingin membandingkan data bulan September dan bulan Oktober ya Pak? Iya, benar, Bu. Iya, bisa Pak, itu nanti di query-nya kita mendefine range dari data yang akan dibandingkan gitu Pak. Nanti bisa digunakan dari bulannya itu bisa di breakdown berdasarkan harinya juga dan dimasukkan sebagai dimension gitu di chartnya nanti. Seperti itu. Apakah menjawab? Ya, Bu. Nah, ini kan begini, Bu. Di query, Bu. Saya kan baru juga nih kasih ke webinar, Bu, ya. Sama di query. Misalkan ini kan saya pengen membandingkan bulan September sama bulan Oktober nih. Tapi ngikutnya itu di tanggal 17 misalnya. Jadi tanggal 17-nya itu di bulan September, terus di Oktobernya itu bulan tanggal 17 ngikut dia. Tapi di data masternya itu terisi Septembernya itu 30 hari full gitu. Jadi bulan Oktober tuh ngikut tanggal 17 gitu kan, besok tanggal 18 lagi gitu. Di itunya, di query-nya. Bisa nggak, Bu? Oh, jadi maksudnya apakah rolling 30 days ya Pak? Misalnya dari 17 Oktober Ya, betul. ke ya bisa juga Pak ada fitur di BigQuery untuk mengambil data rolling 30 days gitu. Jadi nanti dikurangin dari hari ini gitu ya, kita ambil minus 30 days ke belakang gitu. Kurang lebih secara teknis caranya seperti itu konsepnya Pak. Tapi bisa, Bu, ya, jadi query, Bu, ya. Iya ya, bisa. Oh, oke, terima kasih, Bu. Oke, makasih Pak. Oke, untuk pertanyaan dari Pak Fahri ya mengenai integrasi dengan Oracle NetSuite itu bisa ya Pak, saya sudah coba share dokumentasinya itu baik dari Google ataupun yang dari Oracle-nya Pak. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan lanjutan, nanti bisa kontak kami ya Pak terkait bagaimana cara integrasi dari Oracle NetSuite ke BigQuery. Oke, lalu dari thank you Pak Dedi Hartanto pertanyaannya. Jadi kalau nanti mungkin Putri bisa masuk ke billing ya. Jadi kalau melihat kuota, mungkin Putri bisa masuk ke billing. Kita bisa bagaimana men-set budget alert. Ini ke billing. Coba saya take over aja.
Ya, kalau kita mau men-set kuota ya Pak Dedi, kita bisa set di budget alert di billing konsolnya GCP, dan itu kita bisa sebentar. Oke, misalkan kita mau bikin BigQuery kuota budget. Ini kita bisa set monthly, quarterly, yearly, atau custom kita juga bisa. Terus kita bisa langsung pilih servisnya, spesifik ke servis BigQuery ya. Oke. Atau bisa juga semua yang berbau BigQuery kita juga bisa. Oke, terus kita uncheck diskon dan promosinya. Lalu kita bisa masukkan nih, misalkan 20.000 atau mungkin 100.000 ya, 100.000 gitu ya. Nah, kita bisa set nih, saya biasa setnya 50%, 75%, atau 90% gitu ya. Nah, jadi kita bisa set kuotanya misalkan 100.000 ya. Nah, kalau misalkan dia udah 50.000, itu dia akan kasih notif ke email kita, dan pada saat 75% atau 90% penggunaan, itu dia juga akan kasih notif ke email kita, Pak Dedi. Nah, lalu terkait license, ini tidak ada license-nya ya, tapi kita bisa memilih BigQuery itu berdasarkan SLA atau penggunaan seperti itu. Jadi kalau untuk yang baru mau coba-coba, mungkin kita pakai yang on demand dulu ya BigQuery-nya. Tapi kalau misalkan yang mau di query datanya itu misalkan per bulannya itu udah lebih dari 30 tera gitu. Nah, itu kita bisa pakai license yang atau edisi yang di atas 30 tera. Seperti itu sih Pak Dedi. Semoga menjawab. Oke, selanjutnya dengan Pak Arif Dwi, kalau info di web bisa coba-coba pakai BigQuery gratis. Ya, benar Pak, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, selama itu yang data yang di query, mungkin Mbak Putri bisa share lagi konsol BigQuery-nya, biar ketika kita mau query, kita kasih tahu di sebelah kanan itu kan ada kapasitasnya. Nah, jadi Pak Arif Dwi memang selama itu di bawah 1 tera, akumulasi jumlah query ya Pak. Nah, itu memang masih masuk free tier gitu. Ya, untuk penyimpanan juga 10 giga free. Nah, itu bisa digeser. Nah, itu kan ketahuan tuh di query sebelum kita run, dia akan ngasih tahu nih, this query will process 76 giga ketika kita run. Seperti itu sih
Pak, bagaimana kita bisa tahu berapa query ya. Nah, nanti kalau mau kita cek daily itu juga bisa. Tadi masuk ke billing, sebenarnya kalau di billing kita bisa cek nih query misalkan tanggal 17 Oktober, mungkin besok baru bisa kita lihat. Tanggal 17 Oktober itu query-nya itu ada berapa, totalnya berapa, itu kita bisa cek. Jadi daily, by weekly kita juga bisa cek. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Ya mungkin yang fitur Gemini atau GenAI itu sekarang sudah cukup membantu kita ya. Mungkin kalau AI sebelumnya itu sifatnya hanya prediksi gitu ya. Jadi perlu data yang ada, kita perlu lakukan modeling atau trading dulu gitu ya. Nah kalau sekarang AI-nya tuh sudah bisa mengenerate sesuatu gitu atau menyimpulkan sesuatu. Nah, jadi kita nggak perlu melatih atau melakukan modeling data. Jadi sudah terdapat banyak model garden yang bisa digunakan untuk mengenerate value dari data. Tapi paling dari Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dikumpulkan pertanyaan dari manajemennya ya. Setelah manajemen itu membuat suatu pertanyaan, baru nanti kita cari datanya di perusahaan itu punya data apa enggak, misalkan mungkin stok penjualan yang paling laku, atau mungkin bagaimana kita misalnya kita bisa menentukan kapan sih sebenarnya diperlukan promo gitu kan, mungkin di bulan Juni aja atau mungkin di November aja dan lainnya seperti itu. Jadi BigQuery ini karena dia bukan infrastructure as services ya, jadi lebih ke software as services. Jadi memang manajemen melihat BigQuery ini bukan sebagai cost ya, tapi sebagai insight ya. Jadi mungkin kalau yang compute engine dan compute yang lain itu memang manajemen melihat cost ya, karena untuk operasional. Nah kalau BigQuery ini dia bukan untuk operasional tapi lebih ke tools sih. Jadi gimana membantu perusahaan bisa mendapatkan value dari data yang dimiliki, seperti itu sih. Ya mungkin Putri bisa share opsi data source-nya yang support BigQuery, tapi sebenarnya selain di sini kita juga bisa cari tools lainnya sih Pak. Ya, silakan Put dijelaskan beberapa data source yang bisa di add ke BigQuery ya. Oke. Jadi ini kita ada beberapa fitur ya untuk menambahkan dataset gitu. Kita bisa upload dari local file, terus dari Google Cloud Storage, dan juga ada beberapa misalnya dari external resource gitu. Lalu juga di sini juga ada untuk dari Amazon S3 dan juga beberapa ini ya cukup banyak juga konektornya untuk import data setnya. Kalau untuk lokal file sendiri, file formatnya yang disupport sekarang itu ada di CSV, JSON, Avro, Parquet, dan ORC gitu. Lalu untuk treatable-nya kita juga bisa dari beberapa cara, dari kita bikin empty table dari source tadi, atau menggunakan GCS atau Google Cloud Storage atau Google Drive, Bigtable, S3, Azure, dan table yang lain juga gitu. Kalau untuk pertanyaan data modelnya, untuk machine learning perlu kita define? Iya perlu. Kita perlu siapin untuk data historicalnya, dan juga modelnya tuh mau di training menggunakan model apa gitu, apakah linear regression, ARIMA itu juga udah support di
BigQuery Studio. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk external data source-nya juga ada beberapa. Kita bisa lihat ada MySQL, Postgre, Cold Spanner, terus SAP HANA juga bisa langsung terkoneksi ke BigQuery. Itu Pak Dedi. Apakah menjawab Pak Dedi pertanyaannya? Ya, izin Pak Agus. Memang kalau semua yang service yang mungkin Putri bisa di yang paling kiri, di menu paling kiri, ini di samping Google ya, diklik. Nah ini kalau kita udah masuk ke konsul Google Cloud dan punya akses sebagai admin ya, ini kita bisa semuanya ini memang sesuai kebutuhan Pak Agus. Jadi kalau misalkan butuhnya compute ya mungkin kita pakai compute engine gitu ya. Lalu kalau misalkan butuhnya database kita pakai Cloud SQL. Nah, tapi kalau untuk butuhnya data analitik kita pakai BigQuery. Seperti itu sih Pak Agus. Jadi memang berbeda dengan Google Workspace ya. Kalau Google Workspace itu kan dia fiturnya itu berlaku per user per month gitu ya. Nah, kalau Google Platform ini memang per service sih Pak Agus. Jadi tergantung kita nih. Kita mau pakai service yang mana di Google Cloud-nya. Nah, kalau untuk BigQuery ini dia sifatnya bukan operasi, bukan ops ya, bukan IT ops. Kalau komputer kan mungkin IT ops ya untuk menjalankan aplikasi. Kalau BigQuery ini dia lebih ke tools sih, tools bagaimana kita bisa menganalisa data agar bisa membantu manajemen untuk mengambil strategi atau keputusan. Mungkin itu Pak Agus, mungkin masih ada yang perlu saya tambahkan. Ya, sama Pak, sama AWS, GCP, Azure, semuanya juga berdasarkan service. Cuman perbedaannya yang tadi saya sempat share, kalau kita mau menggunakan solusi data analitik di AWS, itu kita perlu memikirkan jumlah node-nya gitu. Jadi mungkin untuk mengquery data harian atau data tahunan, itu kita perlu memikirkan berapa jumlah compute node untuk menjalankan tools data analitik dari AWS. Jadi kalau di GCP dengan BigQuery itu serverless ya, itu kenapa lebih efisien. Seperti itu Pak Agus. Oke, thank you Pak Nur Romsan pertanyaannya. Jadi untuk Gemini sekarang kalau kita lihat tadi masih preview, itu masih free. Mungkin nanti setelah sudah general available itu ada biayanya Pak Nur Romsan. Nah itu biasanya biayanya kalau yang Gemini itu tergantung prompting yang kita ketik dan juga tergantung query-nya ya, seperti itu. Nanti kalau kalau sudah ada estimasi, mungkin kami bisa coba kalkulasi Pak Nur Romsan. Tapi kalau misalkan belum ada estimasinya, mungkin kita bisa mulai dari tadi ya, dari pertanyaan dari manajemen apa yang mau ditanya terhadap data perusahaan. Lalu setelah datanya itu sudah ready, nanti kami bisa bantu untuk melakukan uji coba di tempat Pak Nur Romsan ya, terkait Gemini di GCP-nya. Ya, masih ada waktu beberapa menit lagi, silakan Bapak Ibu kalau mau ditanyakan. Pak Adit, itu mungkin ada Pak Medi, ada Resen. Pak Medi, mungkin jika ada yang mau ditanyakan Pak. Pak Medi tadi awalnya kan itu salah chat Mbak. Tadi sempat sudah turun sih. Oke.
Nggak apa-apa, coba Pak Medi, silakan Pak. Oke, eh, salah resen kayaknya ya Pak ya. Oke, oke. Oke, mungkin sambil kita menunggu ya Pak Adit atau Bu Putri, mungkin saya izin share screen kembali. Oke, sebentar. Pak Wisas mungkin ada Ya, yang mungkin boleh silakan Pak. Selamat siang Pak Adit. siang Pak. Pak Adit, aku mau nanya, kalau untuk nanti di Google Cloud sama yang Workspace itu nanti bisa merger nggak sih Pak? Atau memang beda, nanti beda, maksudnya untuk administratornya beda tempat ya? Sorry Pak, ini Google Workspace ya pertanyaannya ya? Nanti kalau yang Workspace sama yang untuk Google ini, untuk Google Cloud kan kita nanti ERP kan di Workspace untuk domain mail kita. Terus nanti kalau untuk ERP kita itu, kita bakal migrasi ke cloud-nya tuh. Kita ada option-nya antara AWS mungkin atau Google Cloud. Walaupun belum running di this year, kayaknya entah di next year prepare-nya itu kemungkinan pasti kita menggunakan cloud karena yang on-premise di kita kan tidak ada backup sistemnya, jadi kita backup sistemnya mau nanti di cloud seperti itu. Cuman melihat untuk di sini kita kemungkinan kayak minta untuk add-on yang kita butuhkan untuk ERP internal kita nih untuk di-share di Google Cloud itu nanti seperti apa ya Pak Didi ya? Pembayarannya. Oh, ERP-nya pakai apa Pak? Software ERP. Webtext Pak. Oke, kalau untuk itu kita bisa pakai Cobalt Engine untuk diinstal aplikasinya. Iya Pak? Sebentar Pak, sebentar. Iya? Gimana Pak Dit? Ya, kita bisa install Cobalt Engine untuk aplikasinya, terus untuk Mhm. database-nya pakai MySQL atau Postgre atau apa Pak? Untuk database-nya kita masih pakai yang MySQL Pak, di internal Oke. kita. Oke, untuk database-nya bisa pakai Cloud SQL. Nah, nanti kalau dibutuhkan analitik ya dari ERP Bapak, nah baru bisa kita hubungkan ke BigQuery. Lalu setelah BigQuery lalu kita tampilkan di Looker Studio. Seperti itu sih Pak, bayangan service yang bisa digunakan ya. Oke Pak. Terima kasih Pak Dit. Oke. Ya, oke. Mungkin sambil kita menunggu, saya akan share screen kembali ya. Mungkin Bapak Ibu nanti kita boleh minta waktunya sebentar gitu ya untuk mengisi feedback form sambil menunggu kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan gitu ya yang masih ingin didiskusikan, feel free atau misalnya mungkin Pak Adit boleh di drop untuk nomor handphonenya gitu kali ya. Jadi just in case misalnya dari Bapak Ibu di sini ada ingin diskusi lebih lanjut nih dengan Pak Adit, jadi bisa kontak langsung ya dengan Pak Adit. Oke, ya Bapak Ibu silakan mungkin kita beri waktu sekitar 2 menitan ya untuk bisa memberikan feedback form. Nanti bagi Bapak Ibu yang mengisi feedback form ini nanti akan kita undi untuk kita kirimkan atau kita bagikan swag dari PT Econ Technology ya. Kemudian oke, nomor Pak Adit juga sudah ditera di kolom chat, jadi Bapak Ibu bisa save juga nomornya Pak Adit gitu ya. Kalau misalnya ada ingin yang ditanyakan terkait data atau seputar Google Cloud Platform gitu ya, services dan sebagainya, bisa ditanyakan langsung kepada Pak Adit. Mau digangguin jadwal meeting juga boleh, nggak apa-apa kok Bapak Ibu. Bapak Adit nih waktunya banyak kok, 24 kali 7 ya Pak Adit ya.
Oke. Google kali bukan tujuan. Oke, siap. Kita menunggu pengisian feedback form. Oke, nah kali ini mungkin sambil kita tunggu ada informasi ya dari tim kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan gitu ya training terkait Looker Studio gitu ya, terkait dengan mungkin case atau kebutuhan dari Bapak Ibu, silakan kontak ke Pak Adit. Nanti kita bantu kalau misalnya belum pernah nih ya subscribe Google Cloud, nanti kita akan bikinkan atau kita buatkan subscription untuk Google Cloud-nya dan nanti bisa dapetin free training Looker Studio gitu ya. Nah, penawaran ini berlaku sampai maksimal 17 November. Jadi as possible ya Pak Adit ya untuk bisa booking jadwal juga nih. Jadi nanti trainingnya pasti akan lebih ke apa ya, mungkin akan diinfo dulu gitu ya, akan ditanyain oleh Pak Adit dan juga tim. Nah, kira-kira untuk penggunaan Looker-nya itu untuk data yang seperti apa yang dibutuhkan di perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti prosesnya pengerjaan trainingnya itu akan lebih spesifik ke masing-masing perusahaan. Oke, sudah banyak yang mengisi dari tim. Oke, sudah cukup ya. Oke, kita undi dulu aja di sini. Mungkin silakan dari tim Ekon boleh sharing wheel spin-nya ya. Kita akan tutup untuk pengisian feedback form-nya. Jadi ini sudah ada yang memberikan feedback. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi dan memberikan feedback kepada kami. Kita akan melakukan undian nih ya bagi 13 orang yang sudah mengisi untuk feedback form-nya. Oke, kita mulai ya untuk pemenang yang pertama. Oke, selamat Pak Arif Dwi. Oke, sekarang kita cari yang kedua. Oke, siap. Wah, ke siapa nih? Oh, oke. Selamat Pak Agus. Wah, tadi beda-beda tipis nih ya sama Bu Irin nih. Oke. Untuk yang terakhir siapa? Oke. Selamat Pak Budi Kurniawan. Oke, baik, kepada 3 pemenang nanti akan dihubungi oleh tim Ekon ya, Bapak Ibu, untuk koordinasi terkait pengiriman dan juga untuk proses pengiriman hadiahnya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, mohon izin boleh open kameranya Bapak Ibu, kita mau ambil dokumentasi terlebih dahulu ya untuk kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Oke, sudah. Ini saya agak ada delay. Sudah ya, sudah menyalakan kameranya semua ya. Sudah cakep, sudah cantik. Oke, mari kita akan ambil untuk fotonya ya, screenshotnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasi mengikuti webinar kita pada pagi hari ini terkait Building a Modern Data Warehouse with Looker Studio. Jadi jangan lupa di-save juga nomornya Pak Adit gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin diskusi lebih lanjut, nggak perlu tunggu waktu lagi, sekarang boleh ngechat Pak Adit, ada WhatsApp-nya juga gitu ya, untuk bisa book schedule. Dan mungkin yang belum menggunakan Google Cloud, silakan konfirmasi ke Pak Adit mungkin untuk nantinya bisa mendapatkan training untuk Looker Studio-nya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sampai berjumpa di webinar berikutnya. Selamat siang, selamat beristirahat, dan semoga sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa.